Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yada Aji Sundudaya dari semester 6 Bimbingan Konseling. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Scrum mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Di sini ada dijelaskan juga manfaat dari media pembelajaran. Ada banyak manfaatnya. Salah diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa, sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Yang terakhir ada mengatasi ruang, waktu, dan indera. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama, media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Kedua fungsi utama tersebut adalah dapat ditelaah dalam ulasan di bawah ini. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi pada satu sisi dan materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda menelaah media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Yang selanjutnya ada ciri-ciri media pendidikan. Yang pertama ada ciri fiksatif, yaitu menggambarkan kemampuan mereka menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua ada ciri manipulatif, yaitu suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recording. Yang terakhir ada ciri distributif, yaitu media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Yang terakhir ada fungsi dan peranan media pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran sebagai media antara guru sebagai objek informasi dan penerima informasi harus komunikatif, khususnya untuk objek secara visualisasi. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya konsep yang berkaitan dengan alam semesta lebih banyak menonjol visualnya, sehingga apabila seseorang hanya mengetahui kata yang mewakili suatu objek, tetapi tidak mengetahui objeknya tersebut verbalisme, masing-masing media mempunyai keistimewaan menurut karakteristik siswa. Ada beberapa tipe dari fungsi dan ini. Yang pertama ada fiksatif, manipulatif, dan distributif juga.
Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.